Oke Mas, selamat malam. Selamat malam. Perlu kenalan nggak ini? Perlu dong. Oke, kenalan. Siapa tak kenal maka tak aruf. Oke, ya nama saya Abdullah Ali Sidik, umur 22 tahun, 22, sudah 24, belum Sudah menikah. menikah belum? Belum Mas, belum Kak, Kapan belum ini menikah. tanda-tanda menikah? Kata ibu minimal 25 dulu, Oh, gitu. ada tahun minimal juga ya? Iya, sekarang masih kuliah, gitu. Di mana, Mas? Kok Dulu malah di, saya yang bertanya ini? nggak apa-apa, santai aja Saling Mas. bertanya ya? Gitu Oke. aja. Dulu Kita di, dulu kita di santai aja. Ya, dulu di UNS, sekarang di Univet. Oh, kok bisa itu dulu di UNS terus kemudian berpindah haluan ke Univet, itu ceritanya bagaimana itu? Ya, sebelum masuk, nanti saya tanya ke masnya, sebelum masnya kenalan, sebelum kakaknya kenalan. Saya dari UNS, masuk 2017, terus sampai semester 11, belum selesai-selesai. Ya, saya minta ke dosen pembimbing akademik, baiknya gimana Bu? Saya minta mengundurkan diri, dibolehkan tapi dengan syarat saya harus transfer ke univ lain gitu, diselesaikan di univ lain. Akhirnya diputuskan sama orang tua sama dosen pembimbing diselesaikan di Univet begitu. Oh ya, ini sangat menarik ya. Ini tentunya keluar dari tema ini, diagendakan untuk tema yang selanjutnya gitu ya. Ya, Oke. baik. Oke ya. Tema selanjutnya berarti kita ngobrol asik lagi ya. Ya, Tapi temanya yang menginspirasi seperti ini. ya, silakan kakak kenalan gitu. Oh, saya. Iya, kan belum Oke. kenalan. Baik, saya diberi amanah, diberi nama sama orang tua saya, cukup satu kata tanpa spasi tapi agak panjang. Ya, Ya banyak orang yang menyebut nama saya itu selalu keliru. Mungkin sedikit agak ribet. Ya semoga nanti orangnya ini nggak ribet gitu ya. ya, gitu. Ya, nama saya sekaligus menjadi doa untuk saya sendiri. Nama Taufikur Rahman tanpa spasi. Ya. Biasanya orang nyebut salah apa Mas? Biasanya orang itu salah sebut itu Fatkur Rahman ada. Fatkur Jauh Rahman kan ya? jauh Jauh sekali. sekali. Kemudian Fatur Rahman itu juga ada. Ya. Kemudian ya itu ada yang nyebut, ada yang manggil lagi itu hanya kur itu juga ada. Itu kan ya, itu kan ada di nama saya, berarti itu kan menyebut saya. Ya, Ya udah, nggak setidaknya, apa-apa. setidaknya. Setidaknya sudah menyebut, enggak apa-apa. Tapi saya sering dipanggil itu Taufik, nggih. Ya. Karena orang Jawa itu kalau Taufik itu kok tahu sama Fik itu lah Agak kaku gitu ya. itu topik gitu Ah, aja ya, ya. sudah topik gitu aja. Saya itu seringnya dipanggil itu sama Pak Topik gitu. Oh, Pak iya. Topik. Kebanyakan seperti itu karena saya memang ya di dunia dunia anak-anak, jadi sering dipanggilnya itu sama panggilan Pak gitu. Kok di dunia anak-anak itu sekarang kesibukannya apa Mas? Ya, jadi banyak ya kesibukan saya itu. Iya. Nah, waktu saya itu saya habiskan di dunia pendidikan saat ini. Jadi saya dari pagi ya, mulai ba'da subuhan itu langsung mandi ya, semua keluarga pokoknya dibangunkan semuanya mandi, persiapan untuk menuju ke sekolah ya, sampai kalau kadang ya sampai maghrib itu baru sampai rumah ya, seperti itu. Kadang ya ba'da asar bisa pulang ya pulang, seperti itu. Jadi waktu saya itu banyak di sekolah Sebagai guru nggih? ya. Saya sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, dan sebagai TU juga, tukang usung-usung Mas. Semua ya, Iya. apa yang perlukan di sekolah kita bisa, makanya kita terjun. Ya. Tadi Mas kan tadi Mas Taufik juga tanya-tanya ke saya, 24 udah nikah belum gitu kan? Ya.
Berarti Mas Taufik ini sudah menikah dan sudah punya anak kah? Sudah punya putra kah? Ya. Memang kalau anak sudah punya, dan tentunya prinsip saya apa ya, dulu untuk menikah itu kalau umur itu saya tidak memancang umur harus gini, tidak, tetapi bertepatan saya di umur 25 itu saya menikah. Nggih, Di alhamdulillah. tahun ke 25 itu tepatnya di tanggal 15 ya, bulannya kelima tahun 2015. Ya, Itu tepat umur saya 25 tahun, sehingga kan tahun lahir saya itu 1990. nggih. Nggih. Ya. Sampai tahun ini saya alhamdulillah diberi titipan ya, diberi amanah sama Allah itu 2 anak. Katanya itu 2 anak cukup, tetapi ya kita masih menunggu rezeki lagi ya. Kalau masih diberi amanah, kenapa tidak kan begitu. Saat ini yang pertama itu cowok, yang pertama cewek. Jadi yang pertama itu putra umur 7 tahun, sekarang SD kelas 1. Yang kedua itu baru 1 tahun lebih 2 bulan, itu putri ya, putri. Lengkap ya. Ya, alhamdulillah. 2 itu kan lengkap, genep. Kalau 3 kan ganjil. Kalau ganjil digenepi lagi kan begitu. Nggih. Mas Topik. Kalau saya itu ya melihat apa pernikahan, kalau mau menikah itu kayak, kalau saya ya, kok umur selawe, kok nanti kalau mau ketemu calon mertua masa belum punya kerjaan apa-apa. Nah, kalau dari saya itu, kalau belum punya pekerjaan jangan nikah dulu gitu. Kalau Mas Topik itu gimana? Apa ya, mungkin kasusnya Mas Topik gimana, tapi kalau menurut pandangan Mas Topik, apa belum punya kerjaan ya nggak apa-apa kalau emang itu sudah kayak kepepet atau gimana gini Mas. Menurut Mas Topik itu gimana? Ya sebenarnya kan kita apa ya, sebagai pemuda itu tidak ada kata nganggur ya. Yang pertama itu tidak ada kata nganggur, berarti apapun yang kita kerjaan itu menjadi pekerjaan kita ya, menjadi pekerjaan kita. Status itu tidak menjadi syarat untuk pernikahan. Status itu betul. juga tidak menjadi apa ya, satu pilihan, baik itu dari calon mertua kita atau bahkan dari calon istri kita. Tetapi dari status itu ya bisa membuktikan atau bisa memperlihatkan bahwa kita itu ya sebagai pemuda itu sudah, paling tidak kita sudah berusaha ya, kita sudah mempunyai satu cita-cita yang mana ya walaupun apa ya, dari pemuda itu sering orang bilang itu dia sudah mapan, bagus. Oh dia belum mapan. Sebenarnya tidak ada ya bujang kok mapan, itu enggak ada. Bujang mapan itu enggak ada. Kenapa? Mapan itu bisa dibilang mapan itu ya benar-benar kalau sudah menikah. Ya, sudah benar-benar sudah menikah. Karena dengan menikah itu separuh agamanya sudah dituntaskan dan separuhnya lagi kan untuk yang menikah. Jadi kalau sudah menikah itu sudah lengkap lah untuk din, untuk agamanya. Maka apa ya, menikah itu ya dimulai, yang pertama kita tentunya harus ada kemauan dulu, harus ada apa ya, keinginan. Dan keinginan kita itu untuk menikah bukan kok hanya untuk mencari kesenangan, kemudian melampiaskan hawa nafsu, kemudian gurung kita tombo isin, itu jauh. Maka menikah itu ada 4 hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama itu kan ada keturunan, kemudian ada dari harta, kemudian ada apa itu, jabatan ya. Terus yang terpenting yang tidak harus yang harus ada itu adalah dari agama. Maka dengan kita apa ya, menganut ataupun saat ini kita Islam, maka
di dalam Islam itu tentunya ada iman. Iman itu artinya percaya. Maka kalau orang itu mengaku Islam, maka dia harus ada iman di dadanya. Maka dengan iman di dada itu harus ya setingkat, step by step itu harus meningkat. Maka dengan kita menikah itu akan ya paling tidak itu akan bisa meningkatkan keimanan kita. Bahkan boleh jadi setelah menikah itu keimanan itu bisa turun. Maka dengan kita menikah, tujuan kita menikah yang pertama meningkatkan ketakwaan itu, maka kita harus fahamkan dengan agama. Didasari dengan agama, difahamkan dengan agama, dijalani dengan agama, dan akhirnya kita berbahagia, sakinah mawaddah warohmah karena agama. Itu Ya Mas, dengan menikah. ada 2 poin tadi Mas. Yang satu poin yang tadi, yang satu ada kayak pertanyaan baru. Yang nanti Mas, kok menikah sebagai tombok isin, sebagai biar nggak malu itu kenapa? Aku baru denger sekali itu kan biasanya ya itu tadi kayak melampiaskan hawa nafsu di yang halal, terus tadi kayak meningkatkan ketakwaan. Kok biar obat malu tombok isin itu saya baru denger itu Mas. Apa sih Mas? Ya. Jadi ada ya orang itu menikah yang pertama untuk melampiaskan hawa nafsu. Wah, nek rono rene konangan, rene ora entuk dan lain sebagainya weh. Wis gen nggo melampiaskan hawa nafsu, saya tak menikah. Lah ya, setelah menikah kan kalau hawa nafsunya itu sudah terlampiaskan, sudah selesai pernikahan itu. Atau bahkan kalau hanya menuruti hawa nafsu, kemudian nanti hawa nafsunya itu tidak terlampiaskan atau tidak terpuaskan dengan pasangan, maka dia akan mencari pasangan lain. Artinya pernikahan itu kan tidak menuju tujuan secara Islami kan, ataupun secara agama. Yang kedua tadi saya menyebutkan gotong isin. Jadi gitu, gini, gitu. maraknya pemuda-pemuda itu kan sudah berumur, artinya berumur ini sak balatan kait SD ki runtang-runtung rono rene wis do nikah kabeh. Kok enek wah aku kok kancaku wis nikah kabeh, aku kok ya urung kan begitu. Sehingga malu. Maka ada juga ya seseorang itu kalau mau menikah sama saya nanti ada lah istilah ya sampai kontrak dan seperti itu. Maka itu nggur kita isin saja, artinya itu bukan pernikahan yang didasari dengan agama. Maka pernikahan yang didasari dengan agama ya yang kita harus memang betul-betul niat kita itu menikah untuk memperjuangkan agama, kemudian menguatkan agama, dan keturunan kita itu tetap dalam koridor Islam seperti itu. Maka di sini ya kita harus mempersiapkan kita sebagai laki-laki itu untuk memimpin keluarga kita. Ya, tadi Mas, pertanyaan keduanya gini. Ya, kan kita ngaji di Majelis Tafsir Al-Qur'an. Ketika mau ta'arufan dengan yang sama-sama ngaji, itu kan gimana ya? Sudah kayak ada unsur kepercayaan gitulah. Ketika saya kuliah, teman-teman saya tanya ke saya, kok nggak pacaran li? Lah, besok kalau nikah gimana itu kan? Terus saya jawab, di tempatku pakainya ta'arufan gitu kan. Terus tapi dia masih tanya lagi, kalau ta'arufan kamu kok bisa yakin, kan kamu nggak tahu sama sekali orangnya gitu kan. Tapi kan di kita di Majelis Tafsir Al-Qur'an kan yaitu setidaknya sudah ada unsur kepercayaan kalau sama-sama orang ngaji, insya Allah karena sudah pahamnya sama, jadi kan kedepannya pasti lebih enak kalaupun ada perbedaan pendapat gitu kan. Lah kalau menurut Mas Topik, untuk teman-teman ini yang di luar ngaji ini, kalau mau ta'arufan kan pasti orangnya nggak pasti sama-sama sepemahaman gitu kan. Menurut Mas Topik gimana sih baiknya gitu kalau mau ta'arufan gitu loh di luar majelis kita gitu? Ya kalau orang di luar majelis ya
silahkan mereka mau apa ya, seperti yang diharapkan itu seperti apa mau pacaran. Lah inilah bedanya orang yang difahamkan dengan agama dengan yang tidak. Ya sebenarnya kita sama-sama Islam ya Mas Iya, Al. Kita sama-sama Islam. Tetapi kan dari perbedaan ini sebenarnya ya murni satu, nggih. Kalau mau menikah itu ya Quran bagaimana, Nabi mencontohkan bagaimana, ya seperti ini. Maka kita semaksimalnya untuk menjalankan kita sebagai umatnya ataupun kita sebagai makhluk ciptaan Allah, maka kita juga harus ya taat tunduk patuh kepada aturan-aturan Allah. Maka dalam Al-Qur'an itu ya kita mendekati saja itu enggak boleh, apalagi kita melakukannya. Kan sudah jelas ya, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Jangan mendekati. Kenapa zina. Kok mendekati zina? Apa yang mendekati? Maka kita ya bersalaman itu sudah mendekati zina dengan yang bukan muhrim. Dan itu ada hadisnya Mas Al. Jadi ditusuk paku di kepalanya itu lebih baik daripada menyentuh lawan jenis. Ya. Itu kan sudah pasti. Maka kita yang di dalam, kita yang sebagai warga Majelis Tafsir Al-Quran, kita kenapa kok hanya puas ataupun kita yakin hati kita kok srek hanya bertaaruf sesingkat waktu. Maka sebenarnya yang menyatukan hati itu Allah. Kita manusia itu hanya ya melaksanakan ya. Kita menikah ya, yang pertama tadi kan kita hanya din yang kita utamakan. Kalau sudah sepemahaman ya, sudah sepemahaman seperti yang Mas Al tadi katakan, kalau sudah pemahaman ya di sana sudah mengikut sistem dari pusat, yang di sini juga. Maka antara ikhwan dan akhwat itu dipertemukan dengan ta'aruf itu tidak serta-merta hanya dipertemukan tok, itu tidak. Ya, gimana, tapi Mas? dalam ta'aruf itu memang gimana? Gini Mas Al, jadi ya kita dipertemukan dan saat dipertemukan kita tidak dibiarkan berdua gitu ya, tidak, tetapi tetap ada mahram kita yang mendampingi. Maka dalam hal ini kita boleh menanyakan apa saja saat hal itu. Kita diberi waktu menanyakan hal apa yang ingin kita tanyakan kepada calon pasangan, maka kita diberi waktu. Ya mungkin kita mau menanyakan seberapa besar yakinnya, padahal kan baru bertemu ya. Seberapa besar cintanya itu kepada kita misalnya seperti itu, maka bolehlah kita bertanya. Maka kalau kita ingin menanyakan, ya udah, kita mungkin nggak bisa untuk basa-basi, Mbak kowe kok cinta karo aku sing mbok senengi karo aku apa? Boleh, silahkan. Dan nanti mbaknya kan akan menjawab. Atau bahkan mungkin kita awal-awal kan malu ya, kita hanya diem aja. Kemudian yang aktif yang putri, Mas kok kowe seneng karo aku sing mbok senengi apa, kan begitu. Maka ini saya tidak membeberkan jawaban ya, nanti enggak. Ini jawabannya itu setiap individu itu berbeda. Beda-beda ya. Jawaban saya mungkin Mas Al harap diturun ya. Ini kan dari hati ke hati. Maka saya yakin karena itu tidak ada kepean, tidak ada jawaban lain kecuali dari hati kita. Maka itu akan terlihat dari pasangan. Terus kemudian karena kita sudah membahas di intern, maka kita juga tadi Mas Al menyebutnya bagaimana pandangan dengan yang di luar. Ini sekarang kita membahas yang di luar. Di luar. Kalau memang kita tahu ya Mas Al, pemuda-pemudi yang ada di luar sana sebelum menikah itu ya ada pacaran, ada ya harus dolan rono dolan rene, bahkan ada yang sudah nginep di rumahnya walaupun itu belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa, hanya sebatas pacar kok sudah dolan. Itu sebenarnya dalam agama itu tidak demikian. Ya, tidak demikian.
Ya hanya saja kebanyakan ya, kebanyakan dalam kebudayaan, terlebih di apa ya, di kita masyarakat sekitar kita itu memang oh nek wis ditembung ki wis bebas turu kono ya ora apa-apa, wis tak tembung kowe calon bojoku wis ngopo arep. Nah, kan seperti itu bebas. Itu ada. Oh, ada. Kemudian dimulai dulu dengan ya pacaran, nggih. Mendekati. Ya mungkin yang laki-laki ingin mengajak dolan yang perempuan itu, kadang perempuan itu harus delik-delik, artinya kucing-kucingan sama orang tua. tuanya, nggih. Kadang dijak dolan rono, nggih. Si pacar si laki-laki tadi nggak berani nyamperin ke rumah. Terus yang perempuan tadi kan sudah punya HP, punya HP. Ayo dolan, neng gue metu pitmu titipno kon. Banyak terjadi kasus seperti itu. Jadi awalnya itu berdua, sekarang kan titipan sepeda itu banyak, titipkan akhirnya goncengan. Saya pernah menemui ya ini, pernah menemui awalnya itu sepeda itu nggak kenapa-napa. Normal ya normal. Kemudian ya di dekat bengkel itu, Mas tolong ini dicek bannya, loh ban nggak tadi kempes seperti itu. Akhirnya ini saya tinggal dulu ya, akhirnya tinggal berdua sampai sore. Maka itu kan hanya dijadikan ladang penitipan sepeda saja sebenarnya. Itu lah, kita sudah menuju keluar lah. Yang demikian itu Mas Al, yang pacaran itu berlangsung ke pelaminan itu ada. Ada juga pacaran itu sudah 1, 2 bahkan 5 tahun pacaran, akhirnya putus di tengah jalan karena ada orang ketiga, itu juga ada. Kemudian ada juga ya sudah pacaran ya kesekian kalinya, kemudian orang tuanya tidak merestui sehingga nggak boleh. Ada lagi yang lebih apa ya? Ini sebenarnya banyak terjadi, tetapi ini juga malah menjadikan apa ya? Bangga dari orang tuanya. Hamil duluan itu juga terjadi. Bangga, juga terjadi. Bahkan orang tuanya itu entah menutupi malu atau gimana itu, ya malah seakan-akan ya anakku sudah hamil malah tak nikahkan sekalian, tak godekne sekalian seperti itu. Maka gitu. Ini banyaknya apa ya kejadian-kejadian ini, maka yang bisa untuk menyelamatkan itu adalah agama. Yang bisa membatasi itu adalah agama. Apabila agama itu ditegakkan oleh yang melakukan pelakunya tadi atau orang tadi, maka orang tadi akan selamat, tidak akan hamil duluan, tidak akan pacaran, dan tidak akan seperti itu. Maka kalau kita di apa ya intern majelis kita, kemudian kita hanya ya ta'aruf itu apa kok bisa jalan, itu yang membawa kita, yang menemukan kita, yang memberikan kita itu adalah Allah. Maka ya jodoh maut itu semuanya sudah diatur oleh Allah, tinggal kita yang menjalani. Kalau kita sudah ditaarufkan, otomatis kan jodoh itu sudah didatangkan kepada kita. Maka tinggal kita mengambilnya, menyikapinya bagaimana. Ya kalau memang nanti tidak seret, kita katakan saja tidak seret, sehingga yang membuat tidak seret itu apa akan menjadi evaluasi kepada pengurus untuk mencarikan kita, mencarikan yang lain. Maka kenapa toh kok tidak seret padahal sudah ditemukan. Pengurus itu mencarikan jodoh untuk kita itu tidak serta-merta kae wis siap tak golekne. Ya bukan hanya seperti itu. Maka pengurus itu sudah difikirkan matang-matang. Mas iki lulusan iki, tak golekne mbak iki ya artinya dicarikan itu yang ya tidak apa ya Mas Al, mungkin diketahui seluk-beluknya dulu. Mas Kai ketoke senengane iki mbak Kai lah tak etoke, itu banyak yang cocok juga. Bahkan berkeluarga sudah ya sakinah mawaddah warahmah banyak. Maka kalau kita kembalikan semuanya itu kepada agama, kita kembalikan semuanya itu karena Allah,
yakin. Kita harus apa ya, mempunyai rasa bahwa syukur kita kepada Allah itu luar biasa. Itulah jodoh yang diberikan, jodoh yang diantarkan kepada kita, jodoh yang ya kalau kita bisa mengartikan itulah apa itu namanya, bukan malaikat ya, apa itu, peri, bukan peri, apa ya itu, bidadari yang diturunkan kepada kita di dunia itu. Iya. Gitu masalah. Barang nonton niku habis kayak gini kok gimana Mas? Masih, kalau dari saya itu masih kayak awal tadi. Kalau belum itu, seenggaknya kayak punya kerjaan dulu lah, entah berapa itu nominal gajinya itu. Nanti kalau semisal udah ta'arufan dan ditanya calon atau ditanya calon mertua itu kayak udah ada bahasa Jawa ini gaman lah, udah banyak senjata. Ini loh Bapak, ini loh Dek, saya tuh udah kerja ini walaupun ya masih segini gitu. Masuk lagi gini, Mas Topik, menurut Mas Topik gimana, kayak kalau pendapatan yang cowok itu lebih sedikit daripada yang cewek gitu loh. Kayak semisal ya kan tidak memungkiri banyaklah perempuan-perempuan yang sudah lulus S1, S2 terus dapatnya itu yang mungkin cuma cowoknya lulus SMA, SMP gitu kan. Ada, saya juga dengar beberapa cerita ketika ta'arufan kayak itulah minder dengan gelarnya, yang saya masih, yang cowok masih SMA, yang cewek sudah sarjana, yang pendapatannya lebih sedikit dan lain-lain. Semisal memang benar-benar jadi benar-benar menikah, pendapatan itu kalau di agama gimana sih Mas, sebenarnya kewajiban dari suami itu apa, emang harus mendapatkan gaji yang lebih besar dari istri, harus memang benar-benar mencukupi kebutuhan di keluarga, atau gimana sih Mas? Berikan Mas Topik sudah sebagai pelaku lama gitu. Ini ngobrolnya kan ya sudah jauh ya, sudah sampai pendapatan segala, padahal ini awal baru menikah ya. Jadi memang apa ya Mas Al, kalau dikatakan